Mengenai ini lebih banyak banyak banget orang di luar sana zaman masa kini yang menyarankan bahwa lebih baik anak-anak itu homeschooling instead of sekolah konvensional reguler pada umumnya. Itu. Kalau menurut kamu nih, mau nggak kamu nyekolahin anak-anak nanti homeschooling? Banyak orang-orang di luar sana yang melihat anaknya nggak punya bakat. Contoh, ya kan? Dia nanya anaknya ini jawab datar aja gitu. Dia belum ada mungkin ada waktu yang benar-benar dia ngobrol yang benar-benar situasinya bagus, enak segala macamnya. Dia nanya ke anaknya, sebenarnya kamu suka apa sih? Karena faktanya adalah banyak anak-anak di luar sana ketika diajak ngobrol sama orang tuanya, cuman jawab seadanya. Oke, halo guys, balik lagi guys di 35 After Channel. Oke. Seru ya hari ini ya. Lumayan seru. Ini kita retake lagi nih untuk ini bahan yang ini ya, Fit. Oke. Mengenai ini lebih banyak banget orang di luar sana zaman masa kini yang menyarankan bahwa lebih baik anak-anak itu homeschooling instead of sekolah konvensional reguler pada umumnya. Itu. Kalau menurut kamu nih, mau nggak kamu nyekolahin anak-anak nanti homeschooling? Gini, kita bedah. Oke. Kalau aku sih setuju banget soal homeschooling itu. Oke. Aku setuju banget karena pasti ini pro kontra di luar sana. Apapun itulah. Ini pendapat pribadi ya, gitu. Kalau menurutku sih dan ini sebenarnya udah pernah kita bahas ya. Iya, retake ini. Jadi aku setuju banget. Pertama, mereka akan bisa. Jadi kita jelasin dulu supaya orang relate nih. Gak sampai kita dihujat ya. Jadi gini, yang saya setuju itu adalah di tingkatan beberapa tingkatan di sekolah reguler. Contoh misal kayak SMP dan SMA di high school. Itu sekolah reguler maksudnya atau homeschooling? Homeschoolingnya. Oh, homeschoolingnya di menengah ya? Di menengah. Oke. Nggak semua. Oke. Karena nggak ada playgroup homeschooling, nggak ada. Adanya playgroup ya playgroup. Loh, enggak ada. Oh ya, I'm sorry. Kalau itu aku nggak tahu. Maksudnya yang di sini homeschooling tuh kayak nggak murni totalitas ke homeschooling bener-bener panggil teacher di rumah mengajar jam 7 pagi sampai jam 3 sore homeschooling, nggak kayak gitu Beb. Yang dimaksud adalah dia nggak mau menyalahkan reguler karena banyak dari kita tuh nggak ngerti maunya anak ini kemana gitu loh, nggak tahu nyekolah, nggak tahu anaknya ini mau kemana, makanya dia suruh nyoba aja les satu-satu nih, les piano, les musik lah, atau les bahasa lah, atau apapun itu. Ya gitu yang dimaksud homeschoolingnya mereka. Homeschooling apa les sih? Homeschooling didampingi oleh les. Homeschooling yang didorong untuk cari bakatnya ya, yang kembangin bakatnya dengan les. Dengan les ya. Setuju banget sih. Kalau di tingkatan misal kayak SMP, SMA, itu oke banget sih. Ya, karena yang pertama sejujurnya ini sempat aku obrolin juga, lempar ke pertanyaan ke temenku cowok. Oh, oke. Karena misal coba dari sudut pandangnya dia seperti apa, ya kan? Menanya nih, Mas, kira-kira anak di rumah kalau di homeschooling nggak sekolah reguler gimana? Pendapatnya gimana Mas? Terus dia jawab, ya nggak apa-apa. Tapi selama dia punya kegiatan yang dijadikan prioritas, misalkan anaknya cita-cita jadi atlet. Oke, yang mana atlet kita tahu sendiri, dia latihan setiap hari. Otomatis jam sekolahnya pasti terganggu. Secara akademik pasti jauh. Itu nggak bakalan bisa jalan bareng tuh nggak bakalan bisa. Ya, sering dikorbankan. Betul. Jadi ya di homeschoolingin aja, nggak masalah. Lain cerita kalau anaknya juga nggak ngapa-ngapain, nggak les juga nggak mau, ngapain di homeschooling?
Iya. benar juga gitu. Iya, tapi konteksnya ketika hal itu terjadi, kita udah tahu anak ini maunya apa. Oke, kita agree homeschooling. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ketika anak ini bahkan belum tahu maunya apa, tapi orang tuanya ini memberikan dia fasilitas. Katakanlah memang keuangannya mumpuni ya ini. Dia nggak tahu nih anak pelongo nggak tahu mau ngapain. Ya udah, kamu tak cobain satu persatu nih. Mana yang kamu suka baru kamu ambil. Gitu. Menurut kamu kamu setuju nggak dengan persepsi itu? Kalau anak udah tahu sukanya apa, kita dukung. Aku rasa that's normal gitu. Aku setuju banget juga kan. Karena pasti bisa totalitas di sana. Tapi yang bahkan nggak mengerti apa-apa nih. Tapi dia tuh masih mencari minat bakatnya dia. Nggak tahu atau belum tahu? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu dulu nih. Belum tahu atau belum ngobrol. Beda loh. Contoh. Oke. Banyak orang-orang di luar sana yang melihat anaknya nggak punya bakat. Contoh, ya kan? Dia nanya anaknya ini jawab datar aja gitu. Dia belum ada mungkin ada waktu yang benar-benar dia ngobrol yang benar-benar situasinya bagus, enak segala macamnya. Dia nanya ke anaknya, sebenarnya kamu suka apa sih? Karena faktanya adalah banyak anak-anak di luar sana ketika diajak ngobrol sama orang tuanya, cuman jawab seadanya. Bahkan dia nggak ngomong dia tak ngeluarin semuanya. Jadi aku merasa ya semua anak punya bakatnya masing-masing. Agree. Nah, tugasnya orang tua ya untuk cari tahu itu, ajak ngobrol apapun itu. Mungkin, maaf ya, misalkan ada juga tuh contoh anak yang sebenarnya dia punya bakat di situ. Dia merasa punya bakat di satu Bidang studi. bidang tertentu, katakan. Tapi mungkin untuk masuk ke situ mahal sekali. Dia bahkan sungkan untuk ngomong ke orang tuanya. Bisa jadi terjadi. Iya. Bisa aja terjadi. Contoh aku. Dulu aku suka ada satu yang paling aku gemari. Dulunya yang nggak bisa, aku bahkan mau ngomong tuh nggak enak. Karena mahal, aku menyadari juga mahal. Hobi ini yang aku suka ini. Ngomong ke orang tua itu, kasihan, mahal. Jadi kan itu ya contohnya aja. Jadi maksudku tadi kenapa aku nanya nggak tahu atau belum nanya atau belum ngobrol lebih dalam. Hal-hal yang kayak gitu loh. Kalau sekarang move ke nih anak kagak tahu nih bakatnya apa. Untuk lesnya nih. Untuk les dan homeschooling ini tadi. Kalau dia nggak tahu, aku percaya sih pasti ada sih anak itu. Aku percaya sih karena pasti Tuhan ngasih bakat lah. Tapi menyadarinya kadang nggak tentu langsung sih, Beb. Iya, memang harus digali kan. Kayak aku nih dulu nih. Aku menyadari bahwa Tuhan ngasih talent aku lebih di bahasa misalkan. Aku menyadarinya ketika aku SMA kelas 2 dong. Waktu aku SD kelas 6 aku gak ngerti. Aku bahkan ada kayak gitu aja aku gak ngerti gitu loh. Kalau aku bisa kasih saran sih kayak ya kan bisa kelihatan mata sih anak ini suka apa. Contoh lah anak yang paling mager aja lah. Ya kan? Dia gak suka di luar deh. Hobinya main handphone aja, nge-game aja. Ada e-sport cuy. Dukung aja di situ. Kau mau jadi gamer atau apa? Dukung aja gitu. Ntar juga di prosesnya dia ternyata bukan itu, ntar dicari lagi. Soalnya kadang tuh kan yang jadi parents ya mungkin ada takutnya juga nih anak nih kalau juga ada potensi kecenderungan ke ikut-ikutan temennya kan. Kebanyakan gitu. Ya kan. Jadi kayak kebanyakan gitu. Dia cuman kepingin ada aja nih, jadi dia ngikutin temennya. Sebenarnya dia nggak suka nge-game-nya, cuman dengan dia nggak nge-game dia nggak bisa ngikutin temennya. Iya, tapi kan kadang-kadang harus memang ngelewatin proses itu untuk tahu sampai orang kalau dia udah ngelakoni, dia udah jalanin nih. Anak itu pasti juga, aduh, bosan lagi. Aduh, ini lagi. Kayak gitu loh. Pasti ada gitu. Jadi gimana cara taunya ya memang butuh proses.
Sampai anak itu sebenarnya benar-benar yakin, oh ini aku suka, aku di sini gitu. Ya memang panjang perjalanannya, nggak bisa langsung ada yang cepat tahu bakatnya di mana, yang dia suka di mana, yang mau dia kembangin di mana. Ada juga yang lambat, tapi ya proses memang begitu. Oke. Ya, jadi kalau balik lagi ya simpulannya di usia sekarang aku sih lebih melihatnya kok itu bagus ya, itu homeschooling itu di zaman-zaman sekarang ya. Itu bagus ya gitu. Tanpa ini ya, tanpa sekolah reguler tuh kalau aku sih suka lebih ngedukung kalau misal memang dia mau anak-anak mau yang seperti itu, mau homeschooling, mau kembangin bakatnya, nggak masalah. Ya. Kalau aku sih setuju sih. Kalau aku sih lebih ke iya setuju di usia tertentu dan memang dia udah tahu dan sure maunya itu sih. Aku setuju. Iya. Makanya kan contoh di anak-anak deh. Ya. Contoh sama si paling sulung lah. Ya. Aku pernah bilang ke dia kan. Aku bilang dari sekarang sampai kamu nanti SMA, kamu ikut papamu. Setelah SMA nanti kamu ngatur sendiri hidupmu. Jadi pada saat dia SMP dan SMA di tingkatan itu masih kewajiban kita untuk nanyain ke dia, kamu mau kayak gini gak? Kamu mau kayak gini gak? Adapun kalau dia mau, masih tetap harus ikut aturan kita. Tapi ada rulesnya loh. Kamu homeschooling, tapi harus kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini loh. Itu juga penting ya ditambahin. Jadi jangan anak di homeschoolingin dilepas gitu aja. Kita masih punya peranan yang sangat-sangat penting di situ, menurutku. Oke? Jadi sekian, itu aja yang bisa kita share ke kalian. Siapa tahu kalian punya pendapat lain yang bisa kalian kasih ke kami, atau mungkin kalian komen aja di sosial media kami di YouTube, di Spotify, TikTok, Instagram, dan Noise. Siapa tahu komen-komen dari kalian bisa kami angkat di topik-topik berikutnya. Oke? Bye-bye. Bye.